Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman yang ada di rumah dalam kondisi sehat walafiat dan jangan lupa bahagia para pejuang skripsu dan artikel juga, karena ini sebenarnya materinya tentang artikel, tapi ya bisa-bisa saja karena materi kita tentang apa itu kata kunci. Jadi ini adalah KMO yang ke-6, apa yang kelima saya lupa. KMO itu apa? Kelas menulis online. Jadi kalau memang mau materi ini saja silahkan didengarkan, saya ikhlas, semoga berkah. Tapi kalau mau mengikuti kelas menulis online dari video YouTube saya, itu bisa melihat di playlist saya. Jadi buka akun YouTube saya. Setelah terbuka akun YouTube saya, ambil yang bagian playlistnya, coba lihat KMO kelas menulis online. Itu saya ajarkan tahap demi tahap bagaimana cara menulis artikel, ataupun juga bisa sebenarnya dibawakan ke skripsi, tapi lebih tepatnya sebenarnya ke artikel. Minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang dari mana harus menulis artikel, kemudian bagaimana menemukan tema. Seandainya tema belum ditemukan, itu sebenarnya masih bisa ditemukan melalui kata kunci. Nah, karena itu minggu ini saya menjelaskan tentang apa itu kata kunci. Kata kunci ini nanti juga bermanfaat ketika teman-teman dalam menulis abstrak penelitian. Jadi di bawah abstrak itu kan ada kata kunci. Nanti kita lihat. Sebelumnya, ini agak beda ya tampilannya, karena saya lagi di Arga Makmur, lagi di rumah orang tua, lagi mudik ceritanya, dan harus membuat konten untuk besok Senin, ini hari Minggu. Jadi meminjam studio punya adik saya. Kemudian adik saya itu juga konten kreator yang sudah lebih dulu dari saya. Oke, apa itu kata kunci dan bagaimana cara mendapatkan kata kunci untuk artikel kalian? Saya mulai saja, kita masuk ke slide ya. Kata kunci itu dia adalah kata atau frasa yang dapat menjelaskan inti dari artikel atau tulisan Anda. Jadi dia bisa kata atau frasa. Apa perbedaan dari kata dan frasa? Kalau kata itu biasanya satu saja. Misalnya di sini ada tulis Islam, Indonesia, spiritual, pertanian, pemasaran, sekolah, intoleransi, difabel. Dan ini memang memiliki makna ya. Kalau kata dalam abstrak itu harus memiliki makna. Itu kalau kata hanya satu-satu saja. Nanti boleh kalian menulis abstrak untuk satu kata saja, menulis kata kunci satu kata saja boleh. Atau dalam bentuk frasa. Frasa ini gabungan dari kata yang memiliki makna dan maksud. Jangan sampai nanti menjadi kalimat. Frasa itu adalah gabungan dari satu, dua atau sampai tiga kata yang memiliki maksud. Contohnya apa? Misalnya kayak tali intoleransi. Kalau mau dipertegas lagi, intoleransi beragama, itu bisa menjadi frasa. Pemasaran misalnya, pemasaran digital. Mungkin kalian ingin lebih spesifik lagi. Sekolah, tadi ada sekolah rakyat. Kemudian pertanian tadi, pertanian inklusif. Kemudian ada difabel tadi ya, misalnya pelayanan ramah difabel. Itu nanti bisa dijadikan kata kunci. Difabel saja bisa. Pelayanan ramah difabel nanti juga bisa jadi kata kunci. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kata kunci itu dia merupakan satu ataupun beberapa kata. Jangan sampai jadi kalimat. Kata kunci nggak boleh jadi kalimat. Contoh kalimat itu yang memiliki subjek predikat minimal. Misalnya intoleransi beragama di Jawa Barat. Nah, itu nggak boleh jadi kata kunci. Kalau kata kunci cukup intoleransi saja. Kalau memang Jawa Baratnya nanti mau dijadikan kata kunci juga silakan. Kata kunci pertama adalah intoleransi beragama. Titik 2 yang Jawa Baratnya boleh dijadikan kata kunci, tapi tidak boleh dijadikan dalam bentuk kalimat begitu. Jadi apa tujuan dari kata kunci ini? Agar si pembaca itu dapat mudah menemukan artikel yang kalian tulis. Tujuan utama dari menulis artikel kemudian mempublikasikannya itu kan sebenarnya adalah agar tulisannya itu bermanfaat bagi orang lain. Sebenarnya tujuannya itu. Kalau seandainya tujuannya itu, pasti kita akan berusaha bagaimana tulisan ini bisa dibaca oleh orang lain. Untuk orang lain bisa membaca tulisan kita, otomatis dia akan mencari kata kuncinya. Kata kunci itulah yang harusnya kalian tulis dan kalian cari. Nah, itu tujuan dari kata kunci. Kata kunci ini umumnya itu 3-5 kata kunci. Biasanya di template artikel itu dia disediakan di informasinya. Misalnya kata kuncinya antara 3-5
kata kunci saja. 3-5 itu misalnya seperti apa? Misalnya kata kuncinya spiritualitas, kemudian intoleransi beragama, kemudian Indonesia. Itu sudah ketiga kata kunci itu. Walaupun nanti ada intoleransi beragama itu ada 2 kata, karena dia membentuk frase itu juga boleh. Jadi itu adalah kata kunci. Intinya apa kata kunci itu? Agar orang lain bisa mengakses tulisan kalian. Itu saja intinya. Sama lah seperti kalian. Kalian misalnya mau mencari judul, atau kalian mau mencari kajian terdahulu. Biasanya pasti kalian mengetikkan kata kunci. Misalnya penelitian kalian tentang kemampuan aparatur sipil negara dalam pelayanan publik di rumah sakit bla 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 misalnya. Kata kunci yang bisa kalian temukan adalah apa? Pelayanan publik misalnya. Pelayanan publik kalian ketik di Google Scholar, nanti muncul semua artikel tentang pelayanan publik. Seperti itu juga sebenarnya orang lain ketika mengakses penelitian kalian. Selanjutnya, posisi kata kunci dalam artikel itu di mana? Misalnya kalian sudah menemukan artikelnya. Di mana sih posisi kata kunci? Posisi kata kunci dalam artikel itu adanya di bawah abstrak. Jadi ini kalian bisa melihat ada abstrak, di bawahnya ada tulisan kata kunci. Nah, yang pertama itu judulnya memperkuat kearifan lokal ini, ada kata kunci. Yang pertama itu kearifan lokal. Ini frasa disebut kearifan lokal. Jadi 2 kata. Memiliki maksud. Kearifan lokal kita mengetahui ya. Kearifan lokal. Kemudian ada intoleransi, inoteransi ini apa ya? Intoleransi maksudnya, intoleransi. Kemudian ada agama, kemudian ada Indonesia. Kalau kita hitung semuanya ada 4 kata kunci. 1 frasa, 3 kata. Semuanya memiliki makna. Kata kunci harus memiliki makna. Berarti bagaimana dengan misalnya kayak kata dan, juga, itu nggak boleh jadi kata kunci karena dia nggak memiliki makna. Ataupun di belakang, nah itu kan nggak ada maknanya. Kata kunci harus memiliki makna dan mempermudah orang lain. Contoh yang kedua misalnya ada tulisan keyword, bahasa Inggrisnya dari kata kunci adalah keyword. Ada money politik, ada election, mode, dan aktor. Money politik itu adalah politik uang. Nah, itu berarti kan frasa tuh, politik dan uang jadikan satu. Baik itu politik ataupun uang itu kan memiliki makna yang berbeda-beda. Tapi kalau dijadikan satu, politik uang itu menjadi satu makna yang tersendiri. Election atau pemilihan umum, mode ini mungkin modus ya, modusnya. Kemudian aktor. Kemudian pertanyaan terpenting itu adalah bagaimana sih cara menemukan kata kunci? Oh, terlihatan ya. Ini karena amatir ya. Pertanyaannya bagaimana cara menemukan kata kuncinya begitu? Bagaimana cara menemukan kata kunci saya? Atau ketika saya mau menemukan artikel terdahulu, nah bagaimana sih cara saya menemukan kata kunci? Karena seringkali seperti ini. Saya mengatakan mahasiswa coba cari penelitian-penelitian terdahulu tentang ini. Kemudian dia cari cuma menemukan 2. Kemudian dia mengatakan, Pak, penelitian terdahulu tentang ini hanya 2. Nah, saya kaget. Kemudian saya lihat judul penelitiannya dia. Kemudian saya masukkan kata kunci versi saya. Ditemukan lebih dari 1000. Itu apa? Artinya kata kunci yang dimasukkan mahasiswa itu keliru. Karena itu bagaimana cara membuat kata kunci? Yang pertama, untuk menemukan kata kunci yang kalian miliki, cobalah berpikir dari sudut pandang pembaca. Kata kunci apa yang akan dicari pembaca yang akan membantu mengambil artikel Anda nanti. Jadi, ketika kalian mau membuat kata kunci di artikel ilmiah, ataupun nanti ketika kalian, ya, saya lanjutkan ya, karena baterainya habis. Nggak apa-apa, saya ngomong apa adanya biar nggak ribet ngedit. Sama seperti kalian, ketika kalian mau menemukan sebuah tema, kemudian kalian mengetikkan kata kunci. Nah, sebenarnya penelitian terdahulu juga seperti itu. Dia akan memikirkan apa sih yang dipikirkan orang tentang artikel saya. Kalian juga seperti itu. Kalau kalian mau menemukan kata kunci, coba cari kata kunci apa yang akan dipikir oleh orang lain. Kemudian dia bisa mengakses penelitian kalian. Jadi kalian coba berpikir dari sudut pandang pembaca. Jangan dari sudut pandang kalian. Kalau seandainya, nah coba kita lihat tips selanjutnya ya. Yang kedua, ketahui inti dari tema atau judul artikel Anda. Itu tentang apa? Kemudian coba ketik di Google Scholar.
Cari tahu apakah peneliti lain juga menggunakan kata kunci yang sama di bawah abstrak penelitian mereka. Sebelum itu, kayaknya saya menyediakan contoh untuk yang pertama. Yang pertama tadi kan untuk menemukan kata kunci, cobalah berpikir dari sudut pandang pembaca. Nah, ini beberapa contoh judul. Ada analisis kenakalan remaja, partisipasi politik, kebijakan pengelolaan hutan, kemudian ancaman terorisme. Ketika kalian membuat judul seperti ini, coba dipikirkan dulu. Intinya apa sih sebenarnya intinya? Oh, ternyata judul yang pertama saya membuat judul tentang analisis kenakalan siswa dalam implikasinya terhadap layanan bimbingan konseling. Pasti orang akan melihat, wah ini kayaknya penelitiannya tentang kenakalan siswa. Begitu juga yang kedua, partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum bla 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 bla. Kalian akan berpikir kayaknya penelitian saya ini tentang partisipasi politik. Kalau memang seperti itu, silakan ketik di Google Scholar. Kemudian kebijakan pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi. Jadi silakan diketik di Google juga. Tujuannya apa? Tentang yang keempat itu ancaman terorisme global. Tujuannya apa? Agar kalian bisa mengetahui pola pikir orang lain. Apakah orang lain juga berpikiran seperti itu? Caranya bagaimana? Buka Google Scholar, kemudian ketik kata kunci yang ada di pikiran kalian. Tujuannya apa? Untuk melihat apakah orang terdahulu juga memikirkan hal yang sama. Tadi apa contohnya? Kebijakan apa ya? Pengelolaan hutan ya. Nah, hutan rakyat ada, hutan juga ada. Coba diketik. Ada nggak kata kunci seperti ini? Nah, ternyata ada. Nih, kebijakan pengelolaan hutan. Yang di blok-blok ini adalah kata kunci yang digunakan oleh peneliti terdahulu. Ini ada tahun 2005, tahun 2018. Artinya apa? Kalian bisa menggunakan kata kunci ini. Kata kunci ini juga bisa kalian gunakan dalam artikel kalian. Nah, simpan dulu. Setidaknya kalian sudah memiliki satu kata kunci. Kalau memang kalian mau mencari artikel terdahulu, ya langsung saja diketik kata kuncinya ini, kemudian dicari artikelnya. Ini masih banyak ya. Artikel yang ditemukan itu sekitar 72.500. Kalau seandainya saya mau mencari artikel bahasa Inggris, ya silahkan nanti ini diinggriskan gitu. Bahasa kebijakan pengelolaan hutan ini diinggriskan saja. Forest Management Policy misalnya. Coba kita cari ya. Nah, ini. Yang ini ya. Nah, ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti akan muncul, ternyata memang di level internasional orang juga menggunakan istilah-istilah seperti ini. Itu contohnya. Untuk menemukan apakah orang lain juga berpikir yang sama. Yang kedua tadi, ketahui inti dari tema penelitian kalian. Kemudian coba ketik di Google Scholar, cari tahu apakah penelitian lain juga menggunakan kata kunci yang sama di abstrak. Ternyata juga sama ya. Yang ketiga, jika sudah mengetahui satu kata kunci, kalian dapat mengembangkannya menggunakan teknik sinonim yang kemungkinan besar akan digunakan oleh pembaca. Misalnya, jika kalian punya makalah atau kalian mempunyai artikel tentang gangguan tulang belakang. Coba cari artikel sinonimnya, misalnya kayak sumsum tulang belakang, kolom tulang belakang, tulang punggung. Nah, ini bisa kalian jadikan kata kunci nanti. Misalnya yang pertama kata kuncinya adalah tulang belakang, yang kedua tulang punggung. Kemungkinan pembaca lain juga memikirkan hal yang sama tentang tulang punggung, dia nggak mikirkan tulang belakang. Akhirnya ketika dia ngetik tulang punggung, artikel kalian muncul. Sehingga artikel kalian itu dikutipnya itu besar peluangnya. Dia baca dan bermanfaat itu lebih besar. Yang terakhir, jika sudah mengetahui satu kata kunci, jadi intinya cari satu kata kunci dulu ya. Jika sudah mengetahui satu kata kunci di Google Scholar, Anda dapat melihat contoh kata kunci yang digunakan oleh peneliti lain. Jadi, kalian ketik kata kunci seperti yang tadi, kemudian coba buka kata kunci atau artikel punya orang lain. Lihat di bagian abstraknya itu dia menggunakan kata kunci apa. Atau contohnya seperti apa. Ini kemungkinan nggak nanti seandainya saya bisa mengikuti model kata kuncinya si orang tadi. Misalnya judulnya tadi, kebijakan pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi. Ditiru saja. Kira-kira
dia menggunakan apa? Misalnya ini kita buka ya, kajian kebijakan hutan lindung. Kemudian ini juga bisa kita buka nih. Aduh, ini satu saja kita chat. Ini skenario kebijakan pengelolaan hutan. Coba lihat kata kuncinya. Policy skenario kebijakan. Private forest management, manajemen hutan privat. Kemudian prospective analysis prospektif. Kemudian sustainable index. Kalau kalian merasa kayaknya ini saya nggak paham dan kayak saya nggak terhubung nih, ya sudah, nggak perlu pikir-pikir panjang. Dihapus, cari yang lain. Nanti bisa dilihat. Masih banyak ini contohnya. Nah, ini apa? Community forest. Kemudian sustainable forest management. Bingung Pak bahasa Inggris? Jangan usah pusing-pusing. Di copy, buka, translate. Kalau translate kan di sini. Hutan kemasyarakatan. Pengelolaan hutan lestari, variabel kebijakan. Nah, tadi apa judulnya? Kebijakan pengelolaan hutan rakyat ya. Jadi kata kunci yang pertama yang sudah didapatkan itu adalah kebijakan pengelolaan hutan. Ternyata ini dapat lagi satu lagi, hutan kemasyarakatan atau community forest. Kalian bisa menggunakan kata kunci mungkin hutan kemasyarakatan atau hutan rakyat. Nah itu dapat kata kunci kedua. Nah ketiga yang keempatnya juga ini pengelolaan hutan lestari. Ini bisa dijadikan kata kunci juga ternyata. Untuk cara ngeceknya, apakah benar nggak saya menggunakan kata kunci hutan rakyat? Ketik lagi di sini. Di Google Scholar, hutan rakyat. Kalau banyak yang menggunakan ini, nah berarti kata kunci juga nih. Kan lihat ya, ada tulisan biru tapi dia tebal, hutan rakyat. Nah, berarti ini juga kata kunci. Sudah dapat dua kata kunci. Coba yang ketiga tadi. Ketiga kita mendapatkan dari sini tadi apa? Pengelolaan hutan lestari. Pengelolaan hutan lestari. Pengelolaan hutan lestari. Nah, pengelolaan hutan lestari juga ya. Nah, udah dapat 3 kata kunci. Ya, kayak gitu saja kalau untuk kata kunci, cara mengembangkan kata kunci. Jadi enggak perlu repot-repot. Mudah-mudahan tips-tips ini bisa bermanfaat. Saya kembalikan ke ini lagi. Yang pertama memang menemukan kata kunci yang difikirkan oleh orang lain. Kemudian setelah itu kalian bisa mencari kata kunci yang dipikirkan oleh orang lain itu di Google Scholar. Intinya di Google Scholar. Sampai kalian menemukan minimal satu kata kunci saja, satu kata kunci yang cocok. Caranya bagaimana? Coba diketik di Google Scholar. Kalian ketik, muncul nggak yang tebal tadi? Yang tulisan misalnya kayak hutan rakyat kan ada yang tebal tadi. Kalau dia terpisah-pisah atau nggak tebal, kemungkinan kata kunci kalian keliru. Coba cari yang lain kata kunci yang lebih cocok. Kalau seandainya kata kunci keliru, caranya bagaimana? Coba buka 1, 2, 3, sampai 4 artikel terdahulu. Kalian lihat kata kuncinya. Oh, kayaknya kata kunci saya keliru yang awal. Kayaknya kayak gini kata kunci. Coba diketik di Google Scholar. Seandainya sudah dapat, cara mengembangkannya 2. Melihat punya orang lain atau mencari sinonimnya. Mudah-mudahan terkait dengan apa itu kata kunci ini jadi bermanfaat sehingga kalian mengetahui dan bisa menulis kata kunci milik kalian sendiri. Jika ada yang bertanya silakan diketik di Google ini, boleh didukung juga channel ini untuk terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.